Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kita, yaitu efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, untuk membahas lebih jelas, saya akan memaparkan materi tersebut. Yang pertama, yaitu mengenai efek fotolistrik, dan nantinya akan saya bahas tentang efek Compton. Kita bahas dulu tentang efek fotolistrik. Ya, yang kedua nanti kita akan bahas tentang efek Compton. Ya, jadi kedua materi ini akan merupakan lanjutan dari materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya ya. Pertama, kita akan bahas dulu efek fotolistrik. Ya, apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik itu ditemukan atau diamati oleh atau dijelaskan dengan sangat bagus bagaimana ya kejadian tersebut terjadi itu oleh Albert Einstein ya, melalui teori foton. Nah, pada dasarnya apa sih efek fotolistrik itu? Jadi efek fotolistrik adalah peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam ya, dari permukaan logam yang disinari oleh cahaya ya. Jadi ketika sebuah logam itu disinari dengan menggunakan cahaya, maka elektron yang terikat paling luar atau elektron bebas dari logam tersebut akan keluar ya, dari logam tersebut. Nah, efek fotolistrik ini itu ditemukan tahun 1887 oleh Heinrich Hertz. Ya. Nah, jadi pertama kali ditemukan peristiwa efek fotolistrik ini adalah tahun 1887 oleh Heinrich Hertz. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan bahwa sebuah elektron itu keluar dari permukaan logam saat disinari oleh cahaya? Maka saya berikan gambarnya. Saya berikan secara simple. Ini ada tabung. Nah, ini disebut sebagai emitor. Ini ada logam ya, logamnya di sini. Ini dua logam, yang satunya disebut emitor, yang sebelah ini
disebut dengan kolektor. Kemudian ini adalah voltmeter, ini adalah ampermeter atau ammeter. Kemudian ini ada tegangan yang dipasang. Nanti fungsinya seperti apa, nanti kita akan lihat. Nah, ini permukaan ini disinari dengan cahaya. Permukaan pada emitor itu disinari oleh cahaya. Nah, sehingga elektron yang berada pada orbit Palezi atau ikatan terluar itu akan bergetar, sehingga akan memiliki cukup energi untuk bisa melakukan ionisasi atau keluar dari atom, ya, keluar dari atom, sehingga elektronnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada elektron bergerak ke kanan, ini cahaya. Jadi cahaya ini menyinari permukaan logam yang disebut sebagai emitor dan menuju kolektor. Emitor ini pemancar, artinya yang mengeluarkan, atau kolektor itu artinya pengumpul yang menerima elektron yang keluar dari emitor ini. Nah, kalau ada elektron bergerak atau mengalir dari suatu rangkaian, maka akan muncul arus listrik ke sini, ya. Iya, ke berlawanan arah. Jadi kalau elektronnya ke kanan, maka arus listriknya ke kiri, ya. Maka arusnya listriknya ke kiri. Sehingga untuk mengetahui besar arus ini, itu tergantung dari banyaknya elektron yang keluar dari emitor ini, ya, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan efek fotolistrik. Nah, arus yang mengalir di sini itu bisa diukur dengan ampermeter. Bisa diukur dengan ampermeter. Nah, ini adalah voltmeter. Nanti kita akan lihat fungsinya apa. Sehingga semakin besar, nah ini semakin besar intensitas cahaya atau energi cahaya yang diberikan kepada emitor. Jadi semakin besar energi cahaya ke emitor, maka semakin banyak elektron yang keluar dari emitor menuju kolektor, ya, menuju kolektor. Jadi semakin besar energi cahaya yang diberikan ke emitor, maka makin banyak juga energi yang diterima oleh elektron, sehingga elektron itu makin besar juga kemampuannya untuk bisa keluar dari atom yang berada pada emitor menuju kolektor. Maka arus juga semakin besar. Baik, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit terkait bagaimana peristiwa efek fotolistrik itu terjadi. Nah, peristiwa yang secara keseluruhan itu disebut sebagai efek fotolistrik, dan elektron yang keluar dari emitor menuju kolektor, elektron yang keluar
menu dari emitor ke kolektor. Nah, ini disebut sebagai foto elektron ya, sebagai foto elektron. Nah, jadi peristiwa keluarnya elektron secara keseluruhan itu disebut sebagai efek fotolistrik. Nah, elektron yang keluar dari emitor menuju kolektor itu disebut sebagai foto elektron. Nah, kalau partikel atau benda itu bergerak, berarti dia memiliki energi kinetik. Karena energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena benda atau partikel tersebut sedang bergerak ya dengan kecepatan tertentu. Nah, ketika elektron ini bergerak, berarti dia memiliki energi kinetik. Ya, jadi elektron ini saya perjelas, jadi K besar ini saya tuliskan K, atau bisa juga tulisnya sebagai energi kinetik, adalah energi yang dimiliki oleh elektron ketika dia sedang bergerak dari emitor menuju kolektor. Nah, tapi untuk mengukur energi kinetik dari elektron yang bergerak, energi kinetik yang bisa diukur itu adalah energi kinetik maksimum. Kenapa maksimum? Karena dengan adanya energi kinetik maksimum, maka kita bisa tahu energi tersebut dengan cara menghentikan elektron tersebut. Ya, jadi untuk menghitung energi kinetik maksimum itu bisa kita ukur dengan cara energi yang diperlukan untuk menghentikan elektron tersebut bergerak. Makanya untuk bisa menghentikan, maka kita pasang suatu potensial di sini. Potensial yang mana kutub negatifnya itu dipasang di kolektor. Kutub positifnya dipasang di emitor. Apa tujuannya? Supaya dengan adanya kedua kutub yang sama, maka dia akan saling tolak menolak. Nah, dengan adanya kutub negatif dipasang di sini, otomatis elektron muatannya negatif ya, sehingga akan tertolak oleh kolektor, sehingga dia akan berhenti di sini nanti. Jadi awalnya dia cepat, nah begitu dia mendekati kolektor, dia akan langsung melambat dan langsung berhenti. Nah potensial yang dipasang di sini ya, jadi disebut dengan potensial Fs atau potensial henti atau potensial stop nanti. Nah, berapakah besar energi kinetik maksimal dari elektron tersebut? Itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan muatan listrik E dikalikan dengan potensial stop ya. Nah, jadi kita tulis K max ini adalah energi potensial, energi kinetik elektron. Kemudian ini muatan listrik elektron. Nah, elektron. Kemudian Vs ini namanya potensial henti atau potensial stop atau potensial henti. Yaitu tegangan listrik yang dipasang untuk membuat elektron ini menjadi berhenti. Nah, ketika dia berhenti, itulah energi kinetiknya itu menjadi 0, sementara energi potensialnya besar. Ya. Nah, dengan adanya kesetaraan bahwa energi potensial itu setara dengan energi kinetik, maka saya tulis energi kinetik maksimal sama dengan E dikali dengan V kali S. Nah, ini persamaannya. Baik,
kita tahu bahwa untuk muatan listrik elektron, ini saya hapus. Saya hapus dulu. Jadi kita tulis untuk muatan listrik elektron E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Untuk potensial stop atau potensial stop F ini kan tegangan, S ini stop, itu hanya beberapa, ini nilainya kecil, ini nilainya kecil, ini nilainya kecil, hanya biasanya 0 sampai 10 volt ini ya, 0 sampai 10 volt, ada yang 0,2 volt, ada yang 3 volt ya, tapi kecil ya, rata-rata ya 0,2 sampai 5 volt rata-rata, tapi tidak apa-apa, biasanya juga tidak masalah 0 sampai 10 volt. Kemudian berapa energi cahaya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron minimal. Jadi ada energi minimal yang digunakan untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam ini ya. Jadi ada energi minimalnya berapa energi minimal yang bisa kita gunakan. Kalau maksimalnya kan tentu tidak terhingga ya, tapi kalau minimalnya berapa. Misalnya kalau kita mau pergi belanja, beli bensin 10.000 misalnya, nah itu adalah Pertalite, itu harganya per liter sekarang, itu adalah minimal ya. Nah, kalau kita mau beli lebih banyak lagi ya tidak masalah, banyak ya bisa. Nah, energi yang digunakan atau energi minimal yang digunakan untuk mengeluarkan elektron dari emitor itu disebut dengan fungsi kerja. Jadi ada namanya energi minimum ya, atau minimal, energi minimum yang digunakan untuk mengeluarkan elektron dari emitor. Nah, ini disebut sebagai fungsi kerja, dilambangkan dengan pi ya. Pi dilambangkan dengan pi ya. Jadi nanti bagaimana hubungan antara fungsi kerja, kemudian bagaimana hubungan antara energi cahaya. Nah, kita tulis untuk energi cahaya ini kita tulis sebagai E, kemudian hubungannya dengan K maksimum dari elektron yang sedang bergerak, itu kita akan bahas lebih lanjut. Baik, kita lanjut materi yang tadi sudah bahas, di mana energi minimum yang digunakan untuk mengeluarkan elektron dari emitor disebut sebagai fungsi kerja. Berikutnya, bagaimana teori kuantum tentang efek fotolistrik. Ya, teori kuantum efek fotolistrik. Teori kuantum yang menjelaskan tentang efek fotolistrik itu dijelaskan dengan sangat baik oleh Albert Einstein. Nah, Albert Einstein ini mengeluarkan tentang teori foton, teori foton, di mana cahaya yang mengenai sebuah permukaan pada emitor
itu harus berbentuk gumpalan-gumpalan atau disebut dengan kuanta. Apa bunyinya untuk teori foton? Teori foton, jadi dia harus berbentuk kuanta. Nah, mohon maaf, jadi energi cahaya itu harus memiliki bentuk gumpalan untuk paket energi atau paket energi yang disebut sebagai foton. Nah, jadi cahaya yang mengenai sebuah emitor itu bentuknya harus paket-paket energi, sehingga peristiwa efek fotolistrik ini dijelaskan dengan baik. Nah, bagaimana rumus dari E? Yaitu E sama dengan H kali F. Nah, ini adalah energi cahaya atau gelombang elektromagnetik, di mana E-nya ini energi foton atau energi elektromagnetik, kemudian H ini konstanta Planck, ya, konstanta Planck. Kemudian F ini adalah frekuensi foton, atau gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita tahu bahwa sebuah persamaan ini, frekuensi itu hubungannya dengan panjang gelombang, yaitu V dibagi dengan lambda. Karena di sini kita bahas V-nya itu adalah C atau cahaya, maka persamaan F sama dengan C dibagi dengan lambda. Nanti persamaan energi ini kita bisa rubah dalam bentuk persamaan gelombang elektromagnetik menjadi seperti ini. Saya hapus. Ya, sehingga kita bisa tulis E sama dengan H kali F. F-nya sudah ada, F sama dengan C per lambda, di H kali C per lambda, di E sama dengan H kali C dibagi lambda, dimana ini adalah energi foton sebagai fungsi lambda, dimana lambda ini panjang gelombang elektromagnetik. Ya, C-nya ini kecepatan cahaya, seperti yang kita tahu sebelumnya, kecepatan cahaya. Nah, karena karena foton itu berupa cahaya, jadi foton itu adalah cahaya, maka dia harus mematuhi persamaan kesetaraan energi dan momentum, yaitu E sama dengan P kali C. Ini berlaku untuk foton atau cahaya. Nah, maka di mana kita bisa tulis P atau momentum itu E per C. E-nya sudah ada, H C per lambda, maka kita tulis H kali C dibagi lambda dikali dengan C. Nah, ini di C-nya bisa dihilangkan, maka momentumnya adalah H per lambda. Nah, ternyata momentum itu tidak hanya dimiliki oleh
partikel atau benda, ternyata cahaya atau foton juga memiliki momentum, yaitu nilainya H per lambda. Ya. Nah, dalam interpretasi Newton Einstein, sebuah elektron itu bisa, satu buah elektron dalam permukaan emitor tadi itu akan bisa keluar kalau hanya diberikan satu paket energi. Jadi kalau dua elektron, untuk mengeluarkannya maka dia butuh dua paket energi. Nah, itulah yang membuat penjelasan Einstein itu lebih bagus terkait bagaimana efek fotolistrik itu terjadi. Makanya Einstein mendapatkan hadiah Nobel Fisika itu karena mampu menjelaskan fenomena efek fotolistrik dengan menggunakan teori foton. Nah, jika energi cahaya atau foton itu melebihi dari fungsi kerja atau energi ikat elektron pada atom, jadi kalau kita tahu tadi bahwa jadi persamaan yang kita bisa tulis, jadi RE, apa hubungan E dengan fungsi kerja dan K maksimum. Nah, ini apa hubungannya? Nah, tadi kita sudah bilang bahwa energi foton yang diberikan kepada permukaan logam atau emitor itu dikonversi menjadi dua, yaitu untuk melepas ikatan elektron pada permukaan logam dan digunakan untuk menggerakkan elektron ketika sudah keluar dari logam. Maka hubungannya dari ketiga besaran ini itu E sama dengan K max, nah, ditambah dengan fungsi kerja. Nah, begitu. Ya, ditambah dengan fungsi kerja sehingga ini saya hapus dulu. Ya, sehingga diperoleh K max ini maksimum sama dengan E min P atau fungsi kerja, atau HF min fungsi kerja, ya. Nah, kalau sebentar dulu. Kalau foton itu hanya memiliki E, jika E sama dengan P, maka apa yang terjadi? Maka energi kinetiknya itu menjadi nol, ya. Jadi hanya energi foton hanya digunakan untuk melepas elektron dari permukaan logam, sehingga frekuensi foton yang berlaku saat E sama dengan P itu disebut sebagai frekuensi ambang atau ditulis sebagai FC. Nah, frekuensi C itu cut off atau ambang. Maka kita bisa tulis dari sini persamaannya H kali frekuensi ambang sama dengan fungsi kerja. Nah, maka diperoleh untuk frekuensi ambang itu fungsi kerja dibagi frekuensi ambang sama dengan fungsi kerja dibagi dengan H, ya. Ya, dibagi dengan H. Kita tahu bahwa frekuensi ambang ini kan sebagai C per lambda, maka ini bisa tulis sebagai C per lambda ambang sama dengan fungsi kerja dibagi H. Maka panjang gelombang ambang itu ditulis sebagai fungsi kerja, ya,
kali silang ya, dikali silang nih. Jadi kali silang lambda C dikali pi sama dengan C di H kali C. Maka panjang gelombang ambang sama dengan H kali C dibagi dengan pi atau fungsi kerja. Ya. Jadi apa namanya? Lambda C ini adalah panjang gelombang terpanjang. Panjang gelombang terpanjang terbesar ya. Terbesar. Panjang gelombang terbesar yang diamati. Yang diamati ya untuk permukaan, untuk fungsi untuk permukaan dengan fungsi kerja, dengan fungsi kerja pi. Nah, artinya setiap bahan itu memiliki beberapa perbedaan terkait tentang fungsi kerja. Jadi misalnya logam aluminium, fungsi kerjanya berbeda dengan tembaga. Kalau fungsi kerjanya berbeda, otomatis energi ikat elektron terhadap atom itu juga akan berbeda kalau fungsi kerjanya berbeda. Semakin besar fungsi kerja suatu bahan atau logam, maka semakin kuat elektron itu akan terikat pada atom. Baik, itu adalah materi kita hari ini untuk efek fotolistrik. Akan saya lanjutkan nanti dengan contoh soal. Baik, sebelum kita bahas contoh soal, saya ingin pertegas kembali bahwa teori foton yang dijelaskan oleh Albert Einstein itu menjelaskan semua segi yang teramati pada peristiwa efek fotolistrik. Nah, salah satu yang menarik adalah tentang pengujian yang dilakukan oleh Robert Millikan tahun 1915. Nah, jadi tahun 1915 itu Robert Millikan ini melakukan percobaan untuk menguji energi kinetik ya, energi kinetik dan untuk energi kinetik maksimum ya, Kmax, untuk frekuensi yang berbeda-beda. Untuk frekuensi yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Ya, jadi dari Robert Millikan ini itu menguji suatu persamaan ini, Kmax sama dengan HF min fungsi kerja. Nah, dari sini dia membuat suatu grafik. Jadi dari grafik ini itu diperoleh suatu kemiringan garis, di mana kemiringan garis itu menunjukkan nilai dari konstanta Planck ya, konstanta H. Dia peroleh sekitar 6,57 kali 10 pangkat min 34 Joule/sekon. Nah, jadi konstanta Planck itu H oleh Robert Millikan tahun 1915 itu diperoleh dengan menggunakan
kemiringan garis dari persamaan garis Kmax min HF min P, sehingga diperolehlah konstanta Planck H 6,57 kali 10 pangkat min 34 Joule/Second. Itu konstanta Planck. Nah, konstanta Planck ini termasuk konstanta fundamental alam, ya. Sama seperti C, di mana C ini adalah karakteristik dari relativitas, sehingga untuk lebih presisinya konstanta Planck ini yang lebih presisi setelah Millikan melakukan percobaan. Nah, ini yang membuat dia mendapatkan hadiah Nobel waktu itu. Yang lebih presisi untuk konstanta Planck itu adalah 6 H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule/Second. Nah, ini yang kita gunakan nanti untuk menghitung pada beberapa contoh soal, ya. Baik, kita langsung mulai contoh soalnya yang hubungannya dengan efek fotolistrik. Ya, contoh soalnya di sini, hitung contoh soal hitung energi dan momentum foton dari cahaya merah dengan panjang gelombang 650 nanometer. Nah, dengan panjang gelombang 650 nanometer. Jadi hitung energi dan momentum foton. Jadi energi foton berapa, momentumnya berapa. Jadi solusi kita hanya diketahui di sini panjang gelombang foton itu 650 nanometer. Nah, nano itu 10 pangkat min 9. Jadi 650 kali 10 pangkat min 9 meter, ya. Jadi yang ditanya adalah energi dan momentum. Berarti energinya berapa, momentumnya berapa, ya. Nah, ini kita sudah tahu energinya adalah E sama dengan H kali F atau H kali C per lambda. Dan momentumnya kita tahu bahwa E per C, ya. E per C. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tinggal kita masukkan saja ke persamaan untuk E-nya. E sama dengan HC kali lambda. H-nya sudah ada. C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, lambdanya itu ada, yaitu 650 kali 10 pangkat min 9 meter. Kita sama-sama akan jawab. Jadi untuk E, jadi E HC per lambda, ya. H-nya tadi sudah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule/Second. Nah, C-nya kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, ya. Dibagi dengan 650 kali 10 pangkat min 9 meter. 650 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, di sini kita tahu bahwa meternya bisa kita coret, second juga bisa coret, yang bersisa adalah joule. Sehingga E sama dengan, tinggal kita kalikan, itu 6,62 kali 3 itu 19,89
kali 10 pangkat min 34 plus 8 ya, dibagi nah ini naik ke atas, yang 10 pangkat 9 nya menjadi min 9 nya menjadi 10 pangkat 9 dibagi 650 joule ya. Nah, diperoleh setelah kita kalikan ini menjadi dibagi jadi 0,0306 kali 10 pangkat min 34 tambah 17 ya. 8 tambah 9 itu 17 tambah min 34 joule di sini. Sehingga E sama dengan 0,0306 kali 10 pangkat min 17 joule. Nah, atau E sama dengan, kita jadikan satuan karena ini notasi ilmiah. Jadi bentuknya satuan. Jadi 3,06 10 pangkat min 19 tadinya joule, seperti itu ya. Karena ini bentuknya harus elektron volt, ingat, jadi kita rubah menjadi elektron volt, di mana 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Ini ada di pertemuan sebelumnya di materi massa energi, kesetaraan massa energi. Nah, ini kita bisa coret ya. Jadi min 19 nya itu juga bisa dicoret, bisa saling menghilangkan ya. Min 19 saling menghilangkan, saling membagi, sisa 3,06 elektron volt dibagi 1,6, jadi hasilnya 1,912 elektron volt ya, untuk untuk E nya. Nah, sekarang untuk mencari P momentum, jadi tinggal gunakan ini, P sama dengan E per C. E sudah ada ini, jadi E per C. P sama dengan 1,9212 elektron volt per C. Nah, ini ya hasilnya. Hasilnya 1,912 elektron volt per C. Ya, ini adalah cara mengerjakan contoh soal yang hubungannya dengan efek foto listrik. Nanti akan ada contoh-contoh soal lain lagi yang bisa dikerjakan, ada sumber-sumber yang lain. Untuk latihan nanti saya kasih insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.